Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih Allah beri kesempatan kembali meneruskan kajian kita, kajian tentang masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlangsung dari tahun ke-11 sampai tahun ke-13 Hijriah. Dan kita masih membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini adalah satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar bagi kita yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri, yang harus kita kenang dan ingat baik-baik. Kenapa? Karena betapa banyak kajian-kajian pada hari ini terpaksa dihentikan atau terpaksa dibubarkan. Karena ada sekelompok orang atau sebagian pihak yang tidak suka, yang iri, atau membenci apa yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kedua, semoga salat dan salam senantiasa tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah kita semua tahu bagaimana caranya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Malam hari ini kita akan teruskan kembali tema pembahasan kita yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Tema pembahasan kita adalah orang-orang atau tokoh-tokoh Islam yang wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Ibnu Katsir rahimahullah menyusun kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang kita baca ini dengan susunan beliau bawakan terlebih dahulu kejadian-kejadian di satu tahun. Kejadian A, B, C, D, sampai kejadian terakhir di tahun tersebut. Sebelum masuk tahun berikutnya, beliau akan menyebutkan satu bagian yang berisi daftar nama tokoh-tokoh penting yang wafat di tahun itu. Kemudian, kalau dalam daftar tersebut ada tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang diketahui oleh kaum muslimin pada zaman beliau secara luas, maka beliau akan bawakan profil ringkas tokoh tersebut. Dari mulai nama, julukan, kemudian kisah-kisah penting terkait dengan tokoh itu. Adapun kalau misalnya tokoh penting itu kurang dikenal, maka beliau akan sebutkan dalam beberapa kalimat terkait dengan diri tokoh tersebut. Nah, ini susunan kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang kita baca saat ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa nama penting yang wafat di tahun ke-11 Hijriah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Fatimah, putri Rasulullah. Satu-satunya putri Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah meninggal dunia adalah Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, yang wafat pada tahun ke-11 Hijriah adalah Ummu Aiman, wanita yang merawat dan mengasuh Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil. Kita sebutkan juga tokoh penting yang wafat di tahun ke-11 Hijriah, yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Khattab adalah kakak Umar bin Khattab. Dan Umar, seperti yang telah kita sebutkan, ketika mendapatkan kabar saudaranya meninggal dunia, berkata, Sabaqoni ila husnayain. Saudaraku itu telah mendahuluiku dalam dua kebaikan. Ia mendahuluiku masuk Islam, dan sekarang ia mendahuluiku terbunuh dalam jihad. Radhiyallahu anhu.
Kemudian yang kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya adalah sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari. Beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah di perang Yamamah. Sahabat ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sahabat ini dijuluki oleh orang-orang dengan juru bicara Nabi, juru bicara Ansor radhiyallahu anhu. Sekali lagi beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Baik, sekarang kita teruskan bahasan ini. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa mimman ustushhida fi hadhihi sana Dadzawaih al-Farisi. Di antara tokoh penting yang wafat pada tahun ke-11 Hijriah adalah seorang laki-laki yang bernama Dadzawaih. Dadzawaih adalah seorang tokoh asli Persia, kemudian tinggal di Yaman, masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Dadzawaih ikut dalam gerakan untuk menyingkirkan Nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Jadi Al-Aswad Al-Ansi ini adalah seorang laki-laki yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu. Dan sudah memulai usahanya sebagai nabi palsu ketika Rasulullah masih hidup. Pada waktu itu negeri Yaman geger. Terjadi kemurtadan gegara Al-Aswad Al-Ansi. Nah, Rasulullah sendiri waktu itu mengirim surat yang berisi pesan kepada kaum muslimin yang masih tersisa di Yaman untuk bersama-sama sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal menyingkirkan Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu, laki-laki yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari langit. Di antara tokoh lokal yang menggalang kekuatan untuk menyingkirkan Al-Aswad Al-Ansi adalah Dadzawaih. Dadzawaih bersama rekan-rekannya ternyata berhasil menyingkirkan Al-Aswad Al-Ansi, membunuh Al-Aswad Al-Ansi, sang nabi palsu dari Yaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada tahun ke-11 Hijriah Dadzawaih dibunuh oleh salah seorang rekannya sendiri. Pada waktu itu salah seorang rekan Dadzawaih ketika rekan dalam menyingkirkan Al-Aswad Al-Ansi yang bernama Qais berbuat semacam makar untuk menyingkirkan Dadzawaih. Dan terbunuhlah Dadzawaih. Dadzawaih terbunuh pada tahun ke-11 Hijriah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Yang pertama itu Dadzawaih Al-Farisi, seorang tokoh dari negeri Yaman yang memiliki peran penting dalam membunuh nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian yang kedua, qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa minhum Salim ibn Ubaid. Di antara tokoh penting yang terbunuh atau yang meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah adalah sahabat Salim bin Ubaid. Sahabat Salim bin Ubaid sahabat Salim bin Ubaid ini biasanya kita kenal dengan sebutan Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Salim Maula Abi Hudzaifah kana min sadatil muslimin. Salim Maula Abi Hudzaifah termasuk di antara tokoh terkenal di kalangan sahabat. Aslama qadiman. Salim ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama-tama, bahkan digolongkan sebagai as-sabiqun al-awwalun. Wa hajara ilal Madinati. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Salim ikut serta hijrah ke Madinah. Qabla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana yusalli biman biha minal muhajirina. Setelah hijrah ke Madinah, Salim ini kemudian ditunjuk
sebagai imam sholat di kalangan para sahabat muhajirin. Di antara sahabat Rasulullah yang menjadi makmum Salim ini adalah Umar bin Khattab. Dan ini tentu saja satu keutamaan untuk Salim. Salim ini dulunya budak, kemudian dimerdekakan. Setelah masuk Islam, beliau banyak menghafal Quran, dan setelah hijrah ke Madinah menjadi salah seorang imam sholat kaum muhajirin. Tentu saja beliau memiliki hafalan yang banyak. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian Allah turunkan syariat berjihad di jalan Allah, Salim syahida Badron wa ma ba'daha. Salim Maula Abi Hudzaifah ini ikut perang Badar dan perang-perang lain setelah perang Badar, sehingga beliau terhitung sebagai salah seorang veteran perang Badar. Yang Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum," kerjakan apa yang kalian mau, kerjakan apa yang kalian inginkan. Faqad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian, telah mengampuni semua dosa kalian yang sebelum dan sesudah. Yang sebelum perang Badar ataupun yang sesudah perang Badar. Jadi, keutamaan bagi para peserta perang Badar dari kalangan sahabat Rasulullah. Yang ikut perang Badar nggak banyak dari kalangan sahabat, hanya sekitar 300 belasan orang. Ada yang mengatakan 314 orang, ada yang mengatakan 309 orang, ada yang mengatakan 319 orang. Intinya nggak banyak. Dan salah seorang di antara mereka adalah Salim Maula Hudzaifah. Seorang bekas budak, penghafal Quran, dan veteran perang Badar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa ahadul arba'ati alladzina qala fihim Rasulullah istaqri'u al-Qur'ana min arba'ah. Salim ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah salah seorang sahabat yang Rasulullah bersabda tentangnya, istaqri'ul Qur'ana, ambillah oleh kalian bacaan Quran dari 4 orang ini. Jadi waktu itu Rasulullah menyebutkan 4 nama sahabat beliau, yang Rasulullah bilang ke sahabat-sahabat yang lainnya, ambil oleh kalian bacaan Quran dari 4 orang ini. Siapa mereka yang berempat? Yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Mu'ad bin Jabal, yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Di sini jelas sekali Rasulullah SAW menyebutkan nama Salim sebagai orang dari kalangan sahabat Rasulullah yang harus dirujuk, yang harus dijadikan rujukan bagi orang-orang dalam masalah bacaan Quran. Salim Maula Abi Hudzaifah. Waruya an Umar annahu lamma tudira law kana Salimun hayyan lama ja'altuha syura. Diriwayatkan dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab sedang sekarat, dan setelah Umar menyebutkan 6 orang sahabat Rasulullah sebagai ahlu syura, Umar berkata kepada orang-orang yang hadir di sekitar beliau waktu itu, kalau sekiranya sekarang Salim masih hidup, niscaya akan kutunjuk ia sebagai bagian dari ahlu syura. Salim Maula Abi Hudzaifah. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar, berkata Abu Umar Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau yang terkenal Al-Isti'ab, maknahu annahu kana yasduru an ra'yihi fi man yuwallihi al-khilafata. Maksud ucapan Umar ini, ya, Umar menjadikan Salim sebagai seseorang yang bisa diambil pendapatnya tentang siapa dari 6 sahabat Rasulullah yang ditunjuk sebagai ahlu syura yang berhak sebagai khalifah setelah Umar. Jadi harus kita ingat baik-baik, Umar waktu itu menyebutkan 6 nama sebagai orang yang berhak menjadi khalifah setelah Umar meninggal dunia. 6 nama yang 6 orang ini diminta bermusyawarah memilih salah seorang di antara mereka siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar meninggal dunia. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam,
Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang. Nah, kata Umar, kalau misalnya Salim masih hidup, akan kutunjuk ia sebagai bagian dari Ahlu Syura. Bukan untuk dipilih sebagai khalifah, tetapi apa? Untuk dimintai pandangannya, pendapatnya. Siapa dari 6 orang ini yang berhak, yang pantas menjadi khalifah setelah Umar? Akan tetapi Salim telah meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah di perang Yamamah radhiyallahu anhu. Baik. Salim, kita lanjutkan. Salim radhiyallahu anhu meninggal dunia pada waktu perang Yamamah. Waktu itu Salim bertugas memegang bendera orang-orang Muhajirin. Dan Salim terbunuh di medan Yamamah, di medan perang Yamamah. Pada waktu beliau masih memegang bendera, ada musuh menebas tangan kanannya, terpotong tangan kanan. Bendera itu diambil pakai tangan kiri, dipertahankan untuk tetap berdiri, berkibar sebagai tanda itulah titik kumpul pasukan Muhajirin. Ternyata tangan kiri beliau ditebas lagi, potong dua-duanya, terputuslah 2 tangan Salim. Diambil, dipungut bendera itu dengan menggunakan sisa lengan yang ada di kedua bahunya, dipeluk, dipertahankan untuk berdiri dan berkibar. Kemudian beliau ditusuk dan meninggal dunia. Ketika beliau ditusuk oleh musuh dalam keadaan memeluk bendera perang kaum Muhajirin, waktu itu Salim membaca surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu adalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Dan seterusnya dari ayat tersebut. Salim pada waktu itu juga membaca surat Ali Imran ayat ke-146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ini ayat-ayat yang dibaca oleh Salim sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir beliau. Falamma suri'a, maka setelah ditusuk, beliau roboh dan mulai menghadapi sekaratnya. Beliau sempat bertanya kepada salah seorang rekannya yang ada di samping. Ma fa'ala Abu Hudzaifah? Apa yang dilakukan oleh Abu Hudzaifah? Abu Hudzaifah ini adalah bekas tuan Salim, bekas majikan Salim. Dan Abu Hudzaifah masuk Islam bersama Salim ketika mereka masih tinggal di kota Mekah. Apa yang dikerjakan oleh Abu Hudzaifah sekarang? Qalu qutila. Orang-orang menjawab, Abu Hudzaifah telah terbunuh. Kemudian Salim bertanya lagi, fama fa'ala fulan? Lalu apa yang terjadi pada si fulan? Si fulan ini adalah teman dekatnya Abu Hudzaifah. Qalu, orang-orang menjawab, qutila, terbunuh juga. Kata Salim, fa'adji'uni bainahuma. Kalau begitu baringkan aku di antara mereka berdua. Maka orang-orang membawa tubuh Salim yang sedang sekarat itu dibaringkan di dekat Abu Hudzaifah dan temannya, sahabatnya. Setelah itu meninggal dunia Salim radhiyallahu anhu. Meninggal dunia Salim radhiyallahu anhu di medan perang Yamamah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa minhum Abu Dujanah, Simak ibn Kharashah. Di antara tokoh penting yang terbunuh pada tahun ke-11 Hijriah adalah sahabat Ansor yang bernama atau berkunyah dengan Abu Dujanah. Abu Dujanah namanya Simak bin Kharashah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini salah seorang Ansor dari kalangan Khazraj. Abu Dujanah, Simak bin Kharashah, beliau ini terkenal sebagai tokoh Khazraj yang banyak makan asam garam peperangan. Beliau ini dikenal sebagai laki-laki yang tabah dalam perang, tabah dalam menghadapi serangan musuh yang bertubi-tubi. Abu Dujanah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bagaimana profil beliau?
Kata Ibnu Katsir rahimahullah, syahida Badron. Beliau Abu Dujana ini ikut perang Badar. Berarti apa? Veteran perang Badar. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa abla yauma Uhudin. Kemudian beliau menggila di perang Uhud. Bertempur mati-matian di perang Uhud dan mendapatkan luka yang banyak. Wa qatala qitalan syadidan. Beliau berperang di medan Uhud dengan luar biasa, dengan dahsyat. Dan cerita tentang beliau bagaimana berperang di perang Uhud ini terkenal sekali. Wa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin saifan fa atahu haqqahu. Sebelum terjadi perang Uhud, ketika para sahabat sudah dibariskan oleh Rasulullah, disiapkan oleh Rasulullah, Rasulullah mengangkat pedang dan bertanya, siapa yang bisa mengambil pedang ini dengan haknya? Pada waktu itu banyak sahabat yang maju ke depan pengen menerima pedang itu. Tetapi Rasulullah tolak. Ketika Abu Dujana maju dan kemudian menawarkan diri untuk mengambil pedang itu, menunaikan haknya, Rasulullah menyerahkan kepada Abu Dujana. Dengan pedang itulah Abu Dujana bertempur dengan hebat di perang Uhud. Bahkan sejarah mencatat Abu Dujana di puncak terjadinya perang Uhud menjadikan punggung beliau sebagai tameng bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir datang menyerbu pasukan kaum muslimin, membuat kocar-kacir para sahabat Rasulullah dan menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hampir terbunuh. Pada waktu itu yang tampil melindungi Rasulullah diantaranya adalah Abu Dujana. Kalau Tolha bin Ubaidillah menjadi tameng hidup Rasulullah dengan memberikan tubuh bagian depan beliau, sehingga semua pedang, semua tombak dan semua anak panah mengenai tubuh bagian depan Tolha, maka Abu Dujana menjadi tameng hidup Rasulullah dengan memberikan punggung beliau, memberikan punggung untuk Rasulullah. Hingga waktu itu punggung Abu Dujana penuh dengan luka, penuh dengan tusukan tombak, dan penuh dengan anak panah yang menancap. Abu Dujana Simak bin Kharasha. Nah, kemudian disebutkan di sini, di perang Uhud, Abu Dujana setelah menerima pedang yang ditawarkan oleh Rasulullah maju ke medan perang dengan melangkah ke hadapan musuh secara congkak, secara angkuh. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi lamisyatun yubghiduha Allahu illa fi hadzal mautin. Sesungguhnya jalan orang itu adalah jalan yang Allah benci, yang Allah nggak suka, kecuali di saat seperti ini, kecuali di momen-momen seperti ini. Jadi apa? Langkah-langkah salim yang betul-betul congkak, angkuh di hadapan musuh di medan perang Uhud dibenarkan oleh syariat. Sambil menenteng pedang, beliau maju membela pasukan musuh. Wa kana yusibu ra'sahu bi isabatin hamra. Sebelum melangkah dengan congkak seperti itu, Salim mengeluarkan kain beliau yang berwarna merah. Kemudian diikatkan kepala dan kemudian maju membabat musuh ke tengah-tengah. Syi'aran lahu bisyajah. Kain merah itu, kata para sahabat, itu tidak akan dipakai oleh Abu Dujana kecuali dalam perang. Dan kain tersebut kalau sudah dipakai oleh Abu Dujana, ini adalah tanda beliau siap mati. Siap mati, kembali hanya nama. Radhiyallahu anhu. Wa syahidal yamamah. Nah, Abu Dujana ini mengikuti semua perang bersama Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Dujana ikut serta dalam pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar untuk memerangi nabi-nabi palsu. Salah satunya memerangi Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu dari negeri Yamamah. Abu Dujana ikut serta dalam pasukan itu.
Beliau berperang sebagaimana dulu beliau berperang di zaman Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian yang harus kita ingat, Abu Dujana memiliki peran penting di balik terbunuhnya Musailimah Al-Kadzab. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yuqalu innahu mimman iktahama ala Bani Hanifah yauma idzin al-hadiqah. Sa'a Abu Dujana, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang menyerbu pasukan Musailimah ketika mereka terdesak di dalam kebun maut. Ingat, kita sudah bahas ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Kehancuran pasukan dan pengikut Musailimah Al-Kadzab ketika mereka itu masuk ke kebun kurma yang ada di sana. Ke salah satu kebun yang ada di sana. Kebun yang ada di sana itu biasanya itu dilingkari oleh tembok-tembok tinggi. Sehingga kalau sudah masuk kebun, maka keluarnya itu melalui pintu masuknya. Ketika mereka mundur masuk dalam kebun, berpikir dan berharap kebun itu menjadi benteng bagi mereka, ternyata itu salah besar. Pasukan Islam masuk menyerbu ke dalam kebun, membabat dan membantai para pengikut Musailimah Al-Kadzab. Kenapa? Karena mereka nggak punya jalan keluar dari kebun itu, terhalang oleh pasukan Islam. Pada waktu itu, Abu Dujana diantara yang masuk menyerbu ke dalam kebun. Fangkasarat rijluhu, dalam usahanya memerangi para pengikut Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, kaki Abu Dujana patah. Kaki Abu Dujana patah. Falam yazal yuqatil hatta kutila yauma idzin. Dan dalam keadaan kaki beliau patah seperti itu, beliau terus maju memerangi para pengikut Musailimah Al-Kadzab sampai kemudian beliau terbunuh di dalam kebun tersebut radhiyallahu anhu. Nah, sebelum beliau terbunuh ada sedikit cerita. Jadi ketika pasukan Islam sudah masuk ke dalam kebun dan para pengikut Musailimah terdesak di dalam kebun, waktu itu Musailimah Al-Kadzab dilempari tombak oleh Wahsy. Dilempari tombak oleh Wahsy. Wahsy ini adalah seorang bekas budak dari negeri Habasyah yang dulu ketika masih kafir di perang Uhud melemparkan tombak yang sama ke arah Hamzah, paman Rasulullah. Hamzah terbunuh oleh lemparan tombak Wahsy. Wahsy ini punya tombak pendek. Tombak Wahsy ini pendek karena yang namanya tombak itu biasanya panjang-panjang. Tombak itu dia bisa digunakan dari jarak jauh karena panjang. Kemudian untuk jarak yang lebih jauh yang tak terjangkau oleh panjangnya tombak biasanya dilempar seperti lembing. Kalau Wahsy ini tombaknya pendek. Jadi tombaknya pendek, tapi dengan pendeknya tombak Wahsy, tombak tersebut bisa dilempar ke arah musuh yang jauh seperti anak panah yang dilesatkan oleh busurnya. Dan Wahsy ini terkenal sebagai pelempar tombak yang jarang meleset. Maka pada waktu perang Uhud, Wahsy melempar tombak pendeknya ke arah Hamzah. Hamzah waktu itu sedang sibuk membabat orang-orang musyrikin Quraisy. Nggak sadar sedang diincar, sedang dikeker oleh Wahsy. Tombak Wahsy melaju deras, menghantam bagian pusar Hamzah sampai tembus di bagian belakangnya. Ditembus mengenai bagian pinggang, tembus dari arah belakang. Gugurlah Hamzah. Wahsy segera mengambil tombak itu dan kemudian pulang. Karena apa? Karena selesai misinya. Jadi Wahsy ini dijanjikan oleh tuannya, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, engkau merdeka. Wahsy pun merdeka dengan cara membunuh Hamzah. Di waktu terjadi penaklukan kota Mekkah, Wahsy masuk Islam. Sebagai seorang muslim dan juga sekaligus sebagai seorang sahabat Rasulullah, Wahsy menyimpan rasa sesal mendalam di dada beliau. Beliau telah membunuh paman Rasulullah dan beliau menyesal, ingin menebusnya.
ternyata Allah takdirkan penebusan itu terjadi ketika perang Yamamah. Di perang Yamamah, Wahsy membawa tombak yang dipakai untuk membunuh Hamzah. Di perang Yamamah, Wahsy seperti halnya ketika ingin membunuh Hamzah, mengeker, mengincar Musailimah. Dari jarak yang jauh, Wahsy keker, Wahsy incar. Setelah itu dilempar dengan deras dan mengenai Musailimah seketika. Kena Musailimah. Pada waktu itu Musailimah, sang nabi palsu, nggak sadar. Tiba-tiba menancap di tubuhnya tombak Wahsy dalam keadaan terluka parah. Dan kemudian sebentar lagi menjemput maut. Disebutkan di sini, Alahu Abu Dujana bisayf. Tiba-tiba Abu Dujana melompat ke arah Musailimah, kemudian melayangkan pedangnya menghantam Abu Dujana. Selesai cerita tentang Musailimah. Dilempari tombak oleh Wahsy, diselesaikan oleh tebasan pedang Abu Dujana radhiyallahu anhu. Tidak lama setelah itu Abu Dujana meninggal dunia, terbunuh di medan Yamamah radhiyallahu anhu. Nah, ini Abu Dujana. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa minhum Syuja' ibn Wahab ibn Rabi'ah al-Asadi. Di antara tokoh penting yang wafat di tahun ke-11 Hijriah adalah Syuja' bin Wahab bin Rabi'ah al-Asadi. Aslama qadiman. Beliau ini masuk Islam pertama-tama. Wahajaro, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Wa syahida Badron, kemudian ikut perang Badar. Wa ma ba'daha, dan perang-perang lain setelah perang Badar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Harith ibn Abi Syamir al-Ghassani. Pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah mengutus sahabat Syuja' untuk membawa surat kepada Raja Ghassan. Siapa Raja Ghassan? Raja Ghassan yang dimaksud bernama Al-Haris. Al-Ghassan ini adalah nama suku, salah satu suku bangsa Arab yang mereka ini memeluk agama Kristen. Jadi memang jarang suku Arab itu memeluk agama Kristen. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Orang-orang Ghassan, mereka ini adalah para penyembah Kristen. Kenapa? Karena mereka tinggal di daerah yang berdekatan dengan Syam. Dan pengaruh agama Kristen di Syam betul-betul kuat. Sehingga orang-orang Ghassan pada masuk Kristen. Rasulullah kirim surat kepada orang-orang Ghassan melalui Syuja' radhiyallahu anhu. Ternyata Raja Ghassan gak mau masuk Islam. Gak mau masuk Islam. Nah, kembali ke Syuja'. Ustushida Syuja' yaumal Yamamah. Syuja' terbunuh dalam perang Yamamah melawan para pengikut Musailimah al-Kadzdzab. Pada waktu itu Syuja' masih berumur 40-an tahun. Wa kana rajulan tuwalan nahifan ajna'a. Syuja' ini adalah seorang laki-laki yang jangkung, tetapi tubuhnya bungkuk. Tubuhnya ini bungkuk, jangkung tapi bungkuk. Ya. Jangkung tapi bungkuk. Radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa minhum At-Tufail ibn Amr. At-Tufail ibn Amr ibn Tarif ibn Al-As Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang yang meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah adalah sahabat Tufail bin Amr Ad-Dausi. Aslama qadiman qabla hijrati. Beliau ini masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa dhahaba ila qaumihi fada'ahum ila Allah. Beliau masuk Islam, bertemu langsung dengan Rasulullah di Makkah, masuk Islam di hadapan Rasulullah, kemudian pulang kembali ke Daus, ke negeri Yaman. Dan di negeri Yaman, di kampungnya, beliau radhiyallahu anhu berdakwah, mengajak orang-orang supaya masuk Islam. Nah, yang menarik, Tufail bin Amr ini, Tufail sebelum pulang ke
kampungnya, ke kampung Daus, minta tolong kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan bukti kebenaran agama yang dipeluknya ini. Sehingga nanti setelah pulang kampung, Tufail dengan gampang mengajak orang-orang di kampungnya agar masuk Islam. Maka pada waktu itu Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa supaya Allah menurunkan bukti kebenaran agama Islam ini. Ada pada diri Tufail. Ternyata Allah jadikan wajah Tufail bercahaya, bersinar-sinar. Bersinar-sinar kayak lampu. Ketika menyadari ada yang berubah pada wajahnya, dan kemudian berpikir lagi, Tufail minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau misalkan aku pulang dalam keadaan seperti ini, orang-orang di kampungku akan menganggapku ya kemasukan sesuatu. Orang-orang di kampungku akan menganggapku dapat guna-guna. Kok wajahku berubah seperti ini, bercahaya seperti ini? Tolong berdoa lagi kepada Allah agar Allah pindahkan cahaya ini ke bagian lain dari diriku." Maka Rasulullah SAW kembali berdoa, dan atas izin Allah cahaya yang ada di wajah Tufail berpindah ke ujung cemeti beliau. Jadi waktu itu Tufail naik hewan tunggangan, dan biasanya kalau naik hewan tunggangan bawa cemeti untuk memacu lebih cepat hewan tunggangan tersebut. Jadi cahaya yang ada di wajah Tufail itu pindah ke ujung cemeti Tufail. Inilah yang kemudian dibawa kembali ke kampung beliau untuk ditunjukkan kepada orang-orang sebagai bukti kebenaran agama yang baru dipeluk ini. Tufail bin Amr ad-Dausi. Karena itulah Tufail dijuluki oleh orang-orang dengan julukan Zun Nur. Zun Nur. Artinya apa? Orang yang memiliki cahaya. Jadi cahayanya ada di cemetinya. Fahadahumullahu ala yadayhi. Ternyata setelah pulang ke kampungnya, berdakwah di kampungnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui diri Tufail banyak orang di kampungnya. Falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati, ja'ahu bitis'ina ahla bait min dausin muslimin. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Tufail menyusul hijrah ke Madinah. Bersama beliau waktu itu ikut sebanyak 90 keluarga dari kampung Daus. Semuanya dalam keadaan sudah masuk Islam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sahabat Rasulullah yang ikut bersama Tufail hijrah ke Madinah dari kampung Daus adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga dari sini kita dapati betapa barokah Tufail bin Amr ad-Dausi. Betapa Allah memberikan berkah yang banyak kepada Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Wa qad kharaja amal Yamamah ma'al muslimin wa ma'ahu ibnuhu Amr. Ketika terjadi perang Yamamah, Tufail ikut serta dalam pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Waktu itu Tufail berangkat perang bersama putranya yang bernama Amr. Apa kemudian yang terjadi? Di perang Yamamah, Tufail terbunuh ketika berperang melawan para pengikut Musailimah al-Kadzdzab. Adapun putranya Amr ternyata selamat di perang Yamamah, tetapi terbunuh ketika ikut dalam pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar ke Romawi berperang di perang Yarmuk. Amr bin Tufail bin Amr. Nah, ini beberapa nama tokoh-tokoh penting Islam yang wafat di tahun ke-11 Hijriah. Kita lanjutkan. Kita bahas satu tokoh lagi yang wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa minhum Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq. Di antara tokoh penting yang wafat pada tahun ke-11 Hijriah adalah Abdullah
bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdullah putra Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masih tinggal di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah, beliau punya 2 orang istri. Yang pertama namanya Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman, Abu Bakar punya 2 anak. Abu Bakar mendapatkan 2 anak. Satu Abdurrahman, yang kedua Aisyah. Ini istri pertama. Dari istri yang kedua, kemudian Abu Bakar punya istri yang kedua, namanya Qutailah. Dari istri yang kedua, Abu Bakar punya anak 2 orang. Yang pertama Asma, yang kedua Abdullah. Nah, Abdullah aslama qadiman. Abdullah ini masuk Islam pertama-tama. Jadi waktu itu ketika Rasulullah mulai berdakwah di kota Mekah, Abu Bakar masuk Islam. Istri beliau yang bernama Ummu Ruman masuk Islam. Istri beliau yang bernama Qutailah enggak. Kemudian anak-anak Abu Bakar yang masuk Islam, Aisyah, Asma, dan Abdullah. Abdurrahman enggak. Nah, Abdullah masuk Islam pertama-tama. Termasuk di antara sahabat Rasulullah yang masuk Islam ketika Rasulullah masih berdakwah di kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW selesai berdakwah di kota Mekah dan hendak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq mengatur cara supaya hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu aman, nyaman, enggak terincar oleh musuh. Maka pada waktu itu diaturlah cara supaya Rasulullah bisa aman sampai ke Madinah. Di antara caranya adalah Abu Bakar menugaskan Abdullah putra beliau ini untuk apa? Untuk menjadi mata dan telinga bagi Abu Bakar dan Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Jadi kalau misalnya siang hari, dari pagi sampai sore, Abdullah akan tinggal di kota Mekah. Beliau akan menjadi mata-mata untuk Rasulullah dan Abu Bakar, mendengar berita, mencari tahu bagaimana pergerakan orang-orang musyrikin Quraisy. Apa yang mereka lakukan sekarang, apa usaha mereka lakukan sekarang untuk mencari Rasulullah. Jadi mata dan telinga untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah selesai, datang malam, Abdullah akan pergi ke Gua Thaur, melaporkan situasi kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya di kota Mekah kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Sehingga Rasulullah dan Abu Bakar yang waktu itu sedang bersembunyi di Gua Thaur punya gambaran bagaimana kondisi terkini sebelum mereka berangkat ke Madinah. Nah, inilah Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini peran penting Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Abdullah setelah Rasulullah Abu Bakar hijrah ke Madinah dan sampai ke kota Madinah, Abdullah ditugasi oleh Abu Bakar untuk membawa keluarga Abu Bakar ke Madinah. Jadi waktu itu Aisyah, Asma, atau yang lainnya dibawa oleh Abdullah untuk hijrah ke Madinah. Dan ini sekali lagi peran penting Abdullah untuk hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abdullah setelah hijrah ke Madinah, beliau punya seorang istri namanya Atikah. Atikah bintu Zaid bin Amr al-Adawiyah. Jadi Atikah ini sepupu Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, setelah menjadi istrinya, Abdullah betul-betul jatuh cinta kepada Atikah. Betul-betul jatuh cinta kepada Atikah. Betul-betul mabuk kepayang terhadap istrinya, Atikah. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan syariat jihad, Abdullah enggak berangkat berperang bersama Rasulullah sama sekali. Perang Badar lewat, perang Uhud lewat, perang lainnya lewat. Sampai kemudian ditegur sama Abu Bakar, ayah Abdullah. Ditegur. Kenapa? Karena Abdullah
betul-betul melewatkan, meluputkan jihad fisabilillah gegara istri tercintanya. Ditegur oleh Abu Bakar. Kemudian dipaksa oleh Abu Bakar untuk menceraikan Atikah. Maka diceraikanlah oleh Abdullah Atikah, sepupu Umar. Setelah diceraikan, Abdullah bersedih. Sangat sedih. Berpisah dengan sang kekasih. Sampai akhirnya Abu Bakar, ayah Abdullah, kembali kasihan. Disuruhlah Abdullah untuk rujuk dengan Atikah. Dirujuklah Atikah. Mereka kemudian bersatu kembali sebagai sepasang kekasih yang sah. Nah, setelah itu Abdullah baru ikut jihad bersama Rasulullah. Tetapi jihad yang diikuti oleh Abdullah ternyata tidak banyak. Waktu itu Abdullah hanya mengikuti penaklukan kota Mekah, kemudian mengikuti perang Hunain, dan mengikuti perang Taif. Di waktu terjadi perang Taif, ada satu anak panah melayang mengenai dirinya. Terlukalah Abdullah. Diobati, dirawat, sembuh. Gak lama kemudian kambuh lagi. Luka tersebut meruyak lagi, yang kemudian luka itu mengantarkan Abdullah menjemput ajalnya. Abdullah meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah di bulan Syawal di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian ulama menghitung Abdullah bin Abi Bakar sebagai salah seorang syuhada perang Taif radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan dapat dipahami semua. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Insya Allah sisa pembahasan pada bagian ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.